Selamat berjumpa kembali bersama Elang Selatan. Kali ini saya akan mengulas keunikan dan asal-usul orang Sunda. Dari mulai keseharian dan keunikan-keunikan lainnya. Salah satu fakta menarik dari suku Sunda yang membuatnya mudah dikenali adalah dari cara bicaranya. Pada umumnya, suku Sunda kesulitan untuk mengucap huruf F, sehingga mereka menggantinya dengan pelafalan huruf P. Kebiasaan ini terjadi secara turun-temurun, bahkan masih banyak dijumpai hingga sekarang. Fakir, faktor, diksi, kata, farmasi, Facebook. Berikutnya adalah menyukai lalapan. Lalapan ini bisa dijumpai pada sebagian besar makanan di Sunda. Biasanya, masyarakat Sunda menyantap lalapan dengan sambal. Ciri khas makanan satu ini sangat mudah dikenali jika ingin menjumpai orang Sunda. Bahkan, kebiasaan makan ini terasa kurang afdol jika tidak menyantap lalapan. Salah satu ajaran Sunda yang dilakukan secara turun-temurun adalah karakteristik masyarakat setempat. Mereka dikenal memiliki 5 watak yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu. Adapun kelima watak tersebut adalah cager, yang bermakna sehat jasmani dan rohani; benar, yang bermakna dapat dipercaya; bager, mengasihi sesama; singer, tidak ceroboh; dan pinter, berarti memiliki kemampuan belajar yang baik. Untuk berkomunikasi sehari-hari, masyarakat Sunda menggunakan bahasa Sunda. Bahasa ini memiliki logat yang khas dan cenderung dilafalkan secara cepat. Bahasa Sunda umumnya bisa dijumpai pada masyarakat Jawa Barat hingga Banten. Selain itu, bahasa Sunda juga memiliki beberapa dialek tergantung wilayahnya masing-masing. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku lainnya di Nusantara. Suku Sunda memiliki catatan lengkap, legenda, fabel bahkan mitos tentang penciptaan dan pantun yang menjelaskan asal mula suku ini. Para peneliti, arkeolog, sejarawan, ahli bahasa, dalam dan luar negeri pada abad 21 Masehi bahkan mengidentifikasi dalam sejarah modern bahwa teori kedatangan manusia ke Pulau Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu teori out of Yunan, teori out of Afrika dan teori out of Sundaland. Nenek moyang Ki Sunda kemungkinan berasal dari golongan Homo erectus yang hidup di sekitar Danau Bandung dan mereka pernah menyaksikan terjadinya peristiwa alam yang besar yaitu meletusnya Gunung Sunda Purba serta munculnya Gunung Tangkuban Parahu yang terjadi pada zaman Pleistosen akhir, kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Orang Sunda adalah masyarakat yang menghuni Tatar Sunda, suatu istilah geobudaya untuk daerah di bagian barat Pulau Jawa. Konon sejak zaman Akitirem di abad pertama Masehi sampai saat ini. Mereka, dalam sejarahnya, pernah mengalami zaman keemasan, yaitu pada masa Prabu Siliwangi sebagai pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Pajajaran yang berkuasa pada tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521. Sedangkan kerajaan di Tatar Sunda dimulai sejak berdirinya Tarumanagara yang eksis dari mulai abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Berdasarkan inskripsi 5 buah prasasti yaitu Prasasti Tugu, Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebon Kopi II, Rakrian Juru Pangambat, Prasasti Jambu Koleangkak, dan Prasasti Munjul. Tetapi tampaknya pemakaian kata Sunda jauh lebih tua usianya. Kata Sunda dipakai untuk nama sebuah gunung yaitu Gunung Sunda Purba yang hadir 2 juta tahun yang lalu dan runtuh sekitar 100.000 tahun yang lalu dengan meninggalkan sisa antara lain Bukit Tunggul dan Gunung Burangrang. Menurut Rufaer, dalam The Geology of Indonesia yang ditulis oleh Van Bemmelen 1949, kata Sunda muncul pertama kali pada batu prasasti yang ditemukan di Jawa Barat yaitu pada Prasasti Kebon Kopi II, Rakrian Juru Pangambat dengan memakai bahasa Melayu kuno. Tulisan tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1030 Masehi. Kemungkinan lainnya, menurut Prof. Berg, secara etimologi, kata Sunda berasal dari bahasa Sanskrit, Chuda, yang berarti putih. Hal ini mungkin berkaitan dengan letusan Gunung Tangkuban Perahu yang mengeluarkan debu berwarna putih yang menutup seluruh perbukitan yang berada di sekitar gunung tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah memang benar nenek moyang Ki Sunda adalah golongan Homo erectus? Selama ini belum pernah ditemukan jejak kehidupan Homo erectus di Tatar Sunda. Tetapi ada laporan yang menceritakan tentang penemuan fosil gigi seri Homo erectus di Rancah, Ciamis tahun 1999. Fosil-fosil dari golongan Homo erectus ini banyak ditemukan di berbagai situs yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo seperti di Sangiran dan Trinil.
Di Tatar Sunda sendiri fosil-fosil hewan yang diduga hidup sezaman dengan Homo erectus di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak ditemukan di sekitar Batu Jajar, Bandung Barat. Dilansir dari sejarah suku Sunda yang ditulis oleh Roger L. Dixon pada tahun 2000, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang tahu pasti, kapan, dari mana, dan bagaimana masyarakat suku Sunda awal menetap di wilayah Jawa Barat. Kemungkinan terjadi pada abad pertama Masehi, yang mana terdapat sekelompok kecil suku Sunda tengah menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan tradisi tebas bakar untuk membuka hutan. Bahkan menurut sejarawan Bernard Flecke, menyebutkan bahwa pada abad ke-11, wilayah Jawa Barat justru menjadi daerah yang paling terbelakang di Pulau Jawa. Sementara, kerajaan-kerajaan besar bangkit di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi di Jawa Barat hanya sedikit yang berlaku demikian. Jika membahas tentang pengaruh Hinduisme bagi masyarakat Sunda, maka jawabannya adalah adanya pengaruh dari Jawa. Meskipun sejarah besar yang masih diingat oleh masyarakat Sunda dan Jawa adalah Perang Bubat, yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda, tetapi tetap saja tidak menutup kemungkinan bahwa Jawa banyak berpengaruh pada kehidupan suku Sunda.